Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan lagicoding.com. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang kita bangun menggunakan teknologi Laravel versi 13, kemudian renderingnya menggunakan Inertia JS, dan untuk tampilannya kita memanfaatkan React.js. Nah, untuk studi kasus kali ini kita membuat sebuah aplikasi dalam bentuk website ya, untuk bisnis rental mobil. Nah, jadi ini tampilan utama dari websitenya. Untuk tampilannya ini sudah mendukung versi terang dan versi gelap. Kita coba versi gelapnya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Baik, untuk yang pertama kita menggunakan ada beberapa section. Yang pertama seperti pada umumnya hero section, kemudian di sisi kanan kita tambahkan filter. Filter untuk mencari cepat perhitungan berapa sih harga tarif sewa atau rental mobil yang disediakan. Kemudian lokasi kota, kebetulan misal ada satu bisnis rental yang memiliki beberapa kota gitu, contohnya ada di Semarang, ada di Jakarta. Nah, si customer itu bisa menentukan lokasinya. Kemudian bisa memilih jenis mobilnya. Kita coba kota Semarang, jenis mobilnya misal New Avanza, tanggal mulainya tanggal 7, durasinya pilih 12 jam, setengah hari gitu ya. Kita bisa langsung cek. Nah, ini ada estimasi harga yang harus dikeluarkan untuk menyewa sebuah New Avanza untuk durasi 12 jam. Nah, itu baik. Kemudian untuk tampilan ini sudah dinamis ya teman-teman. Ini bisa diatur di dashboard, di backend admin. Kita bisa bebas untuk memberikan judul, kemudian deskripsi, adapun sampai pada statistik unit ini. Baik. Kemudian di bawahnya kita menambahkan section untuk menampilkan beberapa relasi yang mungkin sudah bekerja sama dengan bisnis rental kita. Baik, kemudian di bawahnya ada section daftar mobil. Misal ini ada New Avanza, tampilannya menggunakan card, ada judul, kemudian kategorinya ini mobil MPV, ada sedikit deskripsi, kemudian menjelaskan beberapa fasilitas singkat mengenai mobil ini, dan juga ada rating. Jadi rating ini konsepnya nanti bisa diisi ketika si user atau customer itu sudah selesai dalam melakukan rental. Jadi mereka bisa memberikan ulasan yang nantinya akan ditampilkan di sini. Contoh ini saya kemarin sudah menginputkan untuk testing satu. Nah, ini sudah tampil di sini ya. Baik, untuk detailnya nanti kita akan tampilkan selanjutnya. Kemudian di bawahnya ada galeri, mulai dari eksterior, interior, kategori mobil. Ini juga bisa diinput dari dashboard nantinya. Kemudian kita ada section untuk fitur atau unggulan. Ini juga bisa diatur dinamis dari backend atau dashboard. Kemudian kita juga tampilkan testimoni atau review dari customer yang sudah melakukan sewa di dalam bisnis kita. Baik, kemudian yang terakhir ada footer dan juga ada call to action untuk memesan atau bertanya langsung via WhatsApp, atau bisa langsung melihat semua armada. Kita coba lihat semua armada dulu. Oke, ini tampilannya. Ini bisa kita tampilkan dalam bentuk grid ataupun list daftar ya. Nah, seperti ini. Baik, di sisi kanan ada sebuah setbar untuk menampilkan filter, kemudian bahan bakarnya misal kita cari yang diesel, bensin, hybrid. Ini sudah dinamis semua. Baik, untuk tampilannya detail kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini tampilannya, tampilan detail dari mobilnya, menjelaskan judulnya, kemudian ada slider yang menampilkan misal ada beberapa foto untuk preview mobil yang akan dipesan itu seperti apa, ini bisa kita lampirkan juga. Kemudian di bawahnya ada deskripsi mulai dari kapasitas penumpangnya berapa, bahan bakarnya apa, sampai transmisinya itu otomatis atau manual gitu.
Kemudian kita juga bisa menambahkan fitur dan fasilitas dari mobil ini. Misalnya dia mempunyai AC double gitu. Nanti bisa kita tambahkan di sini. Punya audio ataupun apa gitu. Ini bisa kita tampilkan di sini. Kemudian di sisi paling bawah di sini akan muncul ulasan dari pelanggan yang sudah tentunya melakukan reservasi hingga selesai. Kemudian untuk pemesanan alurnya di sini kita ada opsi 12 jam, harian atau bulanan gitu. Jadi harga ini sudah kita setting melalui dashboard ya. Jadi untuk 12 jam berapa, harian berapa, bulanan berapa gitu, ini kita bisa tentukan sendiri secara dinamis gitu, tidak statis. Baik, misal kita coba untuk 12 jam, kemudian tanggal mulainya tanggal sekarang, booking sekarang. Nah, di sini ada 3 opsi pembayaran ya teman-teman. Jadi customer itu bisa melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran di lokasi untuk pengambilan unit gitu. Ini kalau istilah COD gitu ya. Kemudian ada fitur bayar DP. Jadi misal ini kita kasih kondisi untuk DP kita atur 20% dari harga total. Misal 240.000 diambil 20%, maka HDP yang harus dikeluarkan di awal 48.000. Jadi nanti pelunasannya ketika pengambilan unit gitu misalnya. Kemudian ada juga fitur bayar full. Jadi customer itu bisa langsung full dan semuanya ini sudah dihandle oleh payment gateway. Jadi sudah otomatis ya teman-teman. Untuk sisi payment gateway-nya di sini kita menggunakan Mitran ya, yang umum atau sering digunakan oleh para developer dalam menghandle payment gateway. Baik, mungkin itu untuk alur bisnisnya. Baik, kita coba untuk masuk pada akun customer ya. Jadi tampilannya itu untuk si customer bagaimana. Jadi ini adalah halaman login page-nya. Ini sama, admin juga lewat sini. Yang membedakan kita menaruh kondisi. Jadi yang login misal adalah admin, maka tampilan dashboard dan menu-menu lainnya ditampilkan berdasarkan role-nya itu gitu. Jadi ini halaman loginnya. Di sini sudah lengkap ya. Kita sudah mengatur halaman lupa passwordnya, bisa by email. Jadi nanti si user dapat konfirmasi link untuk mengubah passwordnya. Kemudian di sini juga kita atur halaman pendaftaran ya, sign up gitu. Jadi user baru bisa mendaftar lewat sini. Kita coba masuk menggunakan akun si customer. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi yang membedakan dashboardnya ketika yang login adalah customer, dia menampilkan ringkasan berdasarkan data customer tersebut gitu. Jadi tidak campur dengan beberapa customer lainnya. Misalkan si customer Budi ini sudah melakukan dua kali booking dengan total biaya 1,2 juta. Untuk detailnya bisa dilihat di bawahnya, Suzuki R3 Pajero Sport gitu. Kemudian ada menu yang berikutnya, menu booking. Nah, booking di sini yang ditampilkan maksud saya berdasarkan data si customer itu gitu. Jadi tidak tampil seperti admin tadi. Kita bisa melihat statusnya, detailnya ini. Kemudian kita bisa melihat invoice, bisa mendownload juga. Nah, ini invoice-nya ya. Nah, itu. Jadi ini tampilan untuk sisi customer. Kemudian kita coba masuk pada dashboard. Nah, ini dashboard dari aplikasi kita. Pertama kita disajikan statistik pendapatan, total booking yang dilakukan pada situs ini sudah berjumlah 9 dan 2 booking yang dilakukan pada bulan ini. Kemudian di bawahnya ada statistik berapa yang harus menunggu pembayaran sedang berjalan. Kemudian ada statistik armada tersedia berapa gitu. Ada juga chart yang menampilkan perbandingan pendapatan. Misal ini pada bulan Mei ada 2 booking, pada bulan Juni ada 2 booking juga. Nah, di bawahnya juga ada mobil populer yang sering dilakukan booking oleh customer. Ini bisa menampilkan statistik ya. Jadi kita tahu data. Oh, ternyata mobil yang sering di-booking oleh customer mobil ini. Nah, ini bisa menjadi data untuk kita. Kemudian kita ada booking terbaru yang dilakukan customer. Ini juga kita tampilkan di sini. Baik. Untuk menu bookingnya,
Kita coba lihat. Di sini ada fitur filter, kita bisa melihat yang statusnya menunggu, bisa dikonfirmasi, bisa sampai selesai. Nah, jadi setiap masing-masing status ini memiliki kondisi tertentu. Misal untuk invoice kita tampilkan hanya statusnya yang sudah dikonfirmasi oleh admin. Jadi customer itu benar-benar datang, benar-benar berniat untuk melakukan booking, jadi bukan abal-abal gitu ya. Intinya sudah dikonfirm bahwasanya ia benar-benar mau rental gitu. Nah, maka invoice-nya akan terbit seperti ini contohnya teman-teman. Nah, ini jika sudah lunas ya invoice-nya. Misal kita cari yang sudah DP tapi baru dikonfirmasi gitu. Sudah dikonfirmasi tapi baru DP. Kita lihat. Nah, ini sudah DP dibayar. Kemudian sisa tagihannya juga muncul, maka dia ketika pengambilan unit dia harus membayar sebesar ini gitu. Jadi lebih enak gitu teman-teman. Baik, kemudian untuk verifikasinya di sini ada fitur perbarui status. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kita pilih konfirmasi, kemudian berlangsung, dalam arti itu mobil sudah dibawa si customer dalam masa rental, kemudian bisa sampai selesai gitu. Jadi sudah selesai kembali ke lokasi kita lagi gitu teman-teman. Jadi alurnya seperti itu. Kemudian di sini ada fitur armada mobil, kita bisa menambahkan kategori mobilnya apa saja. Kemudian di sini ada menu mobil, ini menu yang kita gunakan untuk mengisi master data mobil ya. Jadi kita bisa menambah, kemudian kita bisa mengedit, misal sisa unitnya ada berapa, kita bisa perbarui di sini gitu. Nah, ini kita bisa menambahkan fitur baru, misalkan ada ban double, ban serep gitu ya. Ini bisa kita tambah di sini, yang nantinya akan muncul di halaman depan tadi gitu teman-teman untuk fiturnya. Baik, kemudian di sini ada pengaturan landing page. Kita bisa menambahkan foto galeri yang tampil di dalam sini tadi ya, foto galeri ini. Nah, ini kita bisa menambahkan. Kemudian ada brands, ini partner yang sudah kerjasama dengan kita gitu, misalnya bisa kita tambahkan. Kemudian untuk menu fitur, ini yang tampil di sini ya teman-teman. Fitur, nah ini fitur ini. Lalu ada call to action yang tampil di halaman. Nah, ini call to action, ini juga bisa kita atur secara dinamis dari sini. Kemudian ada menu general, kita bisa mengatur halaman about. About ini menjelaskan tentang bisnis kita gitu. Coba kita lihat tentang ini. Nah, ini kita bisa atur secara dinamis dari sini. Kemudian menu kontak kita lihat coba ini. Nah, ini ya, jadi bisa mengirimkan pesan atau bisa langsung chat di WA. Untuk nomor WA-nya bisa kita atur dari sini ya, melalui menu edit. Nah, ini, dan juga bisa meletakkan koordinat lokasi bisnis kita gitu. Untuk menu message, ini pesan yang masuk yang dikirimkan oleh customer atau user dari halaman ini. Jadi nanti kita bisa melihat apa yang dikirimkan gitu misalnya. Kemudian ada menu pertanyaan yang sering ditanyakan di sini ya. Jadi kita bisa mengatur, misal dalam kategori pemesanan, bagaimana cara memesan, kemudian minimal durasi dan seterusnya. Ini bisa dinamis sekali ya. Ini sudah sangat bagus untuk bisnis rental kita. Kemudian ada menu pengaturan situs. Ini untuk general situs ya, mulai dari apa ini, logo, nama, deskripsi singkat, sampai dengan ini deskripsi, nomor WA, email, alamat, dan juga lokasi yang ditampilkan di sini, Semarang, Jakarta ini kita atur dari sini. Nah, baik, mungkin itu teman-teman aplikasi yang kita sampaikan. Semoga bisa menginspirasi dan tentunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.